Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami. Nah, kami kali ini akan kembali menjelaskan tentang materi dari mata kuliah manajemen agribisnis. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang manajemen keuangan di dalam agribisnis. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas A manajemen tahun 2020 Universitas Negeri Medan. Nah, anggota-anggota dari kelompok kami yaitu pertama Ahmad Siddiq, saya sendiri, dan kedua yaitu Andika Ferdiansyah Rahab, yang ketiga ada Aura Davisama, yang keempat ada Carol Robeka Bukit, yang kelima ada Cindy Wulandari, dan yang keenam ada Devi Yulia. Nah, sebelum memaparkan materi, kami berterima kasih kepada Bapak Hendra Saputra SE MSI selaku dosen pengampu manajemen agribisnis yang telah membimbing kami hingga makalah ini selesai dengan baik. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan materi tentang manajemen keuangan agribisnis. Ruang lingkup manajemen keuangan agribisnis. Yang pertama, menentukan keputusan investasi. Saat menentukan keputusan untuk investasi atau pendanaan, manajemen keuangan diperlukan untuk mengevaluasi risiko, menghitung biaya modal yang diterima perusahaan, dan memperkirakan keuntungan apa saja yang akan diperoleh oleh perusahaan setelah investasi diterima. Kita juga menghitung penganggaran modal yang sesuai dengan kebutuhan, alokasi dana, dan operasional perusahaan agar investasi bisa menghasilkan banyak keuntungan di masa depan. Yang kedua, keputusan keuangan perusahaan. Manajemen keuangan harus mengembangkan cara terbaik untuk alokasi dana dan membuat struktur keuangan agar perusahaan tidak merugi di masa depan, serta menyeimbangkan aset dan ekuitas perusahaan agar selalu dalam keadaan yang aman. Yang ketiga, memutuskan pembagian saham. Nah, dalam manajemen keuangan, membuat peraturan tentang pembagian dividen perusahaan perlu agar pembagian dividen sama rata dan tidak merugikan perusahaan. Yang keempat, working capital decision. Nah, working capital decision adalah uang yang disimpan untuk perusahaan yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Setiap aset yang dimiliki perusahaan seperti alat, mesin, mobil, dan gedung harus dipelihara dan diperhitungkan juga oleh manajemen keuangan. Konsep biaya, penerimaan, dan keuntungan. Yang pertama, konsep biaya. Nah, konsep biaya terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah pengeluaran perusahaan yang jumlahnya tidak tergantung pada jumlah output. Misalnya, sewa gedung. Sewa gedung dikeluarkan untuk periode waktu tertentu. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Nah, biaya variabel akan berubah jika jumlah produksi berubah. Pada umumnya, biaya tenaga kerja atau upah merupakan biaya variabel apabila pada saat produksi akan ditingkatkan harus mengeluarkan biaya upah lebih banyak untuk membayar tenaga kerja bagian produksi. Rumusnya, TC sama dengan FC tambah VC. Biaya tetap atau fixed cost. Rumusnya ATC sama dengan TC per Q. Yang ketiga, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Rumusnya AFC sama dengan TC per Q. Yang keempat, rata-rata biaya variabel atau average variable cost. Rumusnya AVC sama dengan VC per Q. Nah, selanjutnya yaitu biaya marginal atau marginal cost M. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap tambahan output yang dihasilkan. Di sini terdapat gambar 7.2 dan 7.3, yang dimana gambar tersebut bisa kita lihat bahwasannya hubungan antara berbagai konsep biaya. FC berbentuk garis sejajar sumbu output yang berarti jumlah konstan, berapapun jumlah output diproduksi.
TC dengan FC selisihnya sebesar FC. Sementara AFC merupakan kurva selalu turun mendekati sumbu jumlah output, yang berarti semakin besar jumlah output yang diproduksi AFC akan semakin kecil. Kurva AFC, ATC, dan MC berbentuk U, dalam arti mula-mula semakin kecil dengan semakin meningkatnya jumlah output, tetapi setelah titik tertentu meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah output. Nah, kemudian penerimaan atau revenue. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan akan dijual ke pasar agar dapat dibeli oleh konsumen. Hasil penjualan disebut sebagai total penerimaan atau total revenue per TR, sama dengan quality kali price atau harga. Total penerimaan akan naik apabila yang pertama jumlah barang yang terjual naik, harga tidak berubah. Kemudian yang kedua, jumlah barang yang terjual tetap, tapi harga naik. Dan yang ketiga, baik jumlah barang yang terjual maupun harga kedua-duanya naik. Yang ketiga, penerimaan atau revenue. Setelah dipahami, konsep pendapatan dan biaya lebih lanjut dapat dihitung besarnya keuntungan. Seperti telah dinyatakan sebelumnya, keuntungan adalah selisih antara total revenue atau TR dengan total biaya atau TC. V sama dengan TR kurang TC. Keuntungan dapat hasilnya negatif yang berarti perusahaan menderita kerugian. Break-even point. Break-even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Break-even point sangat penting bagi sebuah perusahaan karena dapat membantu Anda dalam membuat keputusan, seperti contoh, apakah Anda perlu menaikkan harga produk atau mengurangi biaya operasional. Berikut beberapa cara untuk menghitung break-even analysis. BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Selisih dari pengurangan harga jual per unit dan biaya variabel per unit adalah rumus dari margin kontribusi. Cara ini bisa digunakan untuk mengetahui titik di mana jumlah beban setara dengan jumlah biaya dan jumlah unit yang dikeluarkan. BEP sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. BEP tidak hanya dapat dihitung dalam bentuk unit. Jika Anda sudah mengetahui berapa banyak minimal unit yang harus dijual untuk menutup biaya produksi, Anda dapat mengalihkannya dengan biaya per unitnya. BEP dalam bentuk mata uang sama dengan harga jual per unit kali BEP per unit. Konsep efisiensi usaha agribisnis. Sering berlakunya pasar bebas atau globalisasi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, arus barang termasuk produk pertanian seperti bahan pangan pokok akan semakin bebas dan mudah memasuki wilayah Indonesia. Kunci menghadapi globalisasi tersebut adalah efisiensi usaha tani. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan produksi dan meningkatkan efektivitas biaya produksi. Selain itu bisa juga dilakukan dengan meningkatkan kualitas sehingga produk pertanian bisa bersaing dan bisa menjadi lebih maju lagi. Menurut Moeldoko, kebijakan pemerintah yang mengutamakan berpihakan kepada petani telah berdampak positif, yakni menggeser kegiatan usaha pertanian dari sistem tradisional menuju pertanian yang modern. Salah satunya dengan meningkatkan fasilitas bantuan alat mesin pertanian atau Al-Sintan secara signifikan. Dengan begitu pertanian kita diharapkan bisa bersaing dan menjadi lebih maju. Kita sudah masuk ke kesimpulannya nih teman-teman. Sektor agribisnis ini merupakan salah satu sektor yang cukup penting dalam menunjang perekonomian secara khusus di Indonesia. Nah, salah satu hambatan untuk mengembangkan usaha agribisnis adalah mendapatkan bantuan modal. Salah satu sumber pemodalan bagi usaha agribisnis tanaman adalah kredit pinjaman yang berasal dari bank atau beberapa lembaga keuangan lainnya. Nah, kami sudah menjelaskan tentang beberapa, yaitu tadi ada break-even point, tentang biaya marginal dan lain-lain. Nah, sekian dari presentasi kami teman-teman. Maafkan bila ada kesalahan dalam memaparkan materi. Kami membutuhkan kritik yang membangun dari teman-teman sekalian. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Terima kasih.